warahmatullahi wabarakatuh. Perlu tepuk anak soleh tidak ya di sini? Soalnya gedung TPA. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati beliau Bapak Sofyan Setio Darmawan, anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kita hormati Bapak Ustadz Sofyan Effendi selaku pembedah yang ahli di bedah. Tadi saya BCI Pak Sofyan karena ini di AP2 Sofyan. Dulu Profesor Sofyan Effendi itu rektor UGM pada saat saya menjadi mahasiswa. Kemudian seluruh panitia bedah buku menggali ke puncak hati beserta hadirin hadirat semuanya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis pada siang hari ini dengan niat untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini, tiap tapaknya nanti menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan juga mudah-mudahan duduk kita semua menjadi tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk kita, menurunkan sakinah ke dalam hati, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Kalau Ustadz Sofyan Effendi sudah berkenan membedah, maka meskipun beliau ahli di bedah, tentu bisa melakukan bedah besar atau operasi besar. Tapi kalau membedah bukunya sendiri, itu pasti hanya bedah kecil atau operasi kecil. Karena nggak mungkin bisa membedah sendiri itu dalam proses operasi itu kalau itu operasi besar. Karena operasi besar biasanya harus bios total gitu ya. Nah, itu tidak mungkin. Biasanya yang bisa dibedah sendiri itu ya udun, kutil gitu ya. Yang kecil-kecil saja gitu. Itu biasanya bisa, atau telusuben. Sudah jarang-jarang ya orang telusuben zaman sekarang. Nah, sekarang alat-alatnya nggak ada yang dari glugu, nggak ada yang dari bambu, itu jarang orang telusuben. Mohon maaf Pak Kepala Dinas, ini saya kalau ngisi di desa kumat desanya. Dan buku Menggali ke Puncak Hati ini sudah cukup lama ditulis, kira-kira ya sudah 18 tahun yang lalu. Ya wis rada lali jane isine. Tetapi alhamdulillah pada hari ini Pak Sofyan selaku yang menginisiasi dan memfasilitasi bersama Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, kami merasa bersyukur dan mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas perkenanannya beserta seluruh panitia menyelenggarakan bedah buku ini untuk kita semua. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan, memang kaitan dengan gangguan kejiwaan baik secara personal maupun secara sosial ini menjadi keprihatinan tersendiri di negara yang kita cintai ini. Yang baru hari ini saya baca beritanya adalah tentang tanda-tanda rungkatnya kelas menengah. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini hanya analisis dan perakiraan yang tidak perlu terjadi, karena beban-beban yang harus ditanggung kelas menengah ini di kondisi ekonomi yang sekarang ini luar biasa berat. Yang pertama, kondisi PHK atau pemutusan hubungan kerja di berbagai industri yang menunjukkan pelemahan dan pelambatan ekonomi. Ini sudah cukup dirasakan di berbagai kawasan industri seperti di Jabodetabek, Karawang,
Bandung Raya, Semarang Raya, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah kalau Provinsi DIY ini tidak terlalu industri. Ya, Provinsi DIY ini tidak terlalu industri, sehingga tadi ketika dikatakan kita ini ya ada kondisi gangguan jiwa, kemudian nyuwun sewu ya, Provinsi DIY ini provinsi, mohon dikoreksi Pak Sofyan kalau kami salah satu provinsi dengan koefisien Gini yang paling tinggi. Koefisien Gini itu menunjukkan adanya ketimpangan antara yang berpendapatan sangat tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Itu senjangannya cukup lumayan lebar gitu ya. Itu nyuwun sewu, warga-warga perumahan ya Sleman ini sebenarnya gitu. Itu di daerah Jalan Palagan, Jalan Kaliurang itu ada mungkin yang belanjanya sehari bisa 3 juta rupiah. Tetapi di Bantul, mungkin termasuk di pinggir Sleman juga begitu ya, karena saya dan penjenengan sama orang-orang minggir. Saya juga ngelola pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang bukan cuma pinggir tapi pelosok begitu ya. Nah ini kita kadang-kadang mungkin belanjanya itu ada yang 10.000 per hari saja sudah dirasa cukup. Tapi ini memang koefisien Gini ini memang lebih tepat untuk mengukur masyarakat industri di kota-kota besar atau kawasan industri, ataupun kemudian di lebih tepatnya lagi mungkin pasca revolusi industri di Eropa. Kalau di Jogja ini agak kurang menggambarkan kenyataan, karena di desa-desa di DIY ini meskipun belanjanya kecil, yang tadi masuk pendataan, tapi di luar belanja ada metik di kebun, kari nyambel yo kari nyaut lombok neng uwit gitu ya, brambang isih ono simpenan gitu nggih, beras juga masih punya stok gitu, kemudian belum lagi menghitung ada yasinan, tahlilan, genduren, kemudian waliman, wongewuh, yang itu semua menjadi jaring pengaman sosial terhadap kebutuhan pangan misalnya gitu ya. Ya ora blonjo sedina iki mau Dik, lah apa? Ha esuk ana terteran, awan jagong manten, engko bengi tahlilan, wis rasah masak. Itu tidak tergambar ya di pendataan statistik yang kemudian kita sebutkan, sehingga saya ini meskipun tadi ya secara koefisien Gini kita itu mengkhawatirkan, dan itu menjadi pelecut semangat kami di Baitul Mal Merapi Merbabu. Jadi kami punya LAS tingkat Provinsi DIY, alhamdulillah resmi. Baitul Mal Merapi Merbabu itu saya beri PR itu ya, bahwa dengan koefisien Gini yang tinggi di DIY itu berarti tugasnya LAS, karena ada kesenjangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Berarti untuk bisa mendistribusikan hak-haknya duafa, diambilkan dari para agniya, itu tugasnya lembaga amil zakat. Itu yang kita menjadi satu pegangan. Tapi sekali lagi tadi alhamdulillah dengan kondisi tekanan yang berat, masalah yang luar biasa, tapi di kita ini masih ada harapan. Tadi dikatakan indeks kebahagiaannya cukup tinggi, bahkan mungkin provinsi yang indeks kebahagiaannya tertinggi di Indonesia. Dan itu menjadi satu optimisme bagi kita, insya Allah ya kita semua ini mampu melewati semua ujian-ujian yang akan datang di hadapan kita seperti apapun itu, baik senang maupun susah, baik lapang maupun sempit, baik kondisi sedang baik-baik saja ataupun sedang tidak baik-baik saja, tentu bekalnya dengan menggali ke puncak hati. Arab branding tidak muter. Tentu bekalnya dengan menggali ke puncak hati, karena poin yang paling penting untuk menjadi bekal menyongsong masa depan yang perubahannya sangat dahsyat itu salah satunya adalah kesehatan mental tadi yang disebutkan oleh Pak Sofyan, juga kondisi hati yang baik, hati yang menjadi
pengatur ya kondisi kejiwaan kita untuk selalu mampu menerima berbagai keadaan yang harus dihadapi dan memberikan respon-respon yang paling tepat, respon-respon yang paling baik yang oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Orang beriman itu urusannya selalu menakjubkan. Dan itu hanya terjadi kepada orang yang beriman. Artinya keajaibannya orang ini yang urusannya selalu baik ini itu hanya terjadi karena adanya iman yang ada di dalam hati yang sudah digali sampai ke puncak hati itu tadi. Yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Karena syukur itu menjaga nikmat dan melipat gandakan nikmat seperti janjinya Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum. Dan apabila mendapat musibah dia bersabar, dan sabar itu baik baginya karena orang sabar itu ya sangat baik. Kata Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata sabar sok ba ro, sod ba ro, akar kata sabaro dalam bahasa Arab menurunkan kurang lebih 53 kata yang artinya semuanya baik, tidak ada yang jelek. Yang menunjukkan kebaikan sabar itu kalau kita membaca di dalam Al-Quran ayat tentang ujian itu diakhiri oleh Allah dengan kata-kata wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Maka baiknya sabar itu ya antara lain istilah anak muda, mbak-mbak seneng nggak kalau ada yang bilang sama kita I love you, aku cinta padamu gitu. Ya tergantung siapa yang bilang ya. Tapi orang sabar pasti bahagia. Orang sabar itu gembira. Karena apa? Karena yang mengatakan I love you adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Yang mengucapkan I love you itu Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya orang sabar itu lebih senang lagi karena ada yang mengatakan aku akan selalu di sisimu. Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan orang sabar itu bahagia karena wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya digenepke sama Gusti Allah bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Di dalam Al-Quran itu hanya sedikit amal yang disebut pahalanya tanpa batas. Karena kebanyakan amal pahalanya ada hitungannya. Misalnya membaca Al-Quran itu satu huruf mendapatkan 10 hasanat. Misalnya orang sholat itu kalau berjamaah mendapatkan 27 derajat. Misalnya orang sedekah itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 runggai, setiap runggainya nanti terdapat 100 biji sehingga ada hitungannya lipat 700 kali. Jadi hampir semua amal itu pahalanya ada hitungannya. Ikut nganter jenazah itu dapat pahala 1 kirot. 1 kirot itu ukurannya ya sebesar gunung Uhud. Bisa kena dihitung gitu ya, masih ada hitungannya. Tetapi yang namanya sabar, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya disempurnakan Allah tanpa hitungan, tanpa batas, unlimited. Dan lebih-lebih bahagialah orang sabar, karena orang sabar itu
juga ketika masuk surga dapat sambutan khusus. Kalau amal-amal yang lain itu tidak ada sambutan khusus. Tapi kalau sabar, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian di dunia telah bersabar. Terus masih ditambah lagi ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu mereka mendapatkan jaminan kebaikan dari Gusti Allah dan mendapatkan kasih sayangnya Gusti Allah dan juga mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingannya Gusti Allah. Itu kenapa Rasulullah mengatakan orang beriman itu apapun keadaannya baik. Kalau dapat nikmat juga baik, kalau dapat musibah juga baik. Karena posisinya, kekuatannya itu bukan pada keadaannya. Ukuran kebaikannya bukan pada keadaannya, tapi respon apa yang diberikan kepada keadaan tersebut. Dan memang Jogja ini punya satu inner strength, kekuatan, bukan kekuatan tenaga dalam, kekuatan yang memang terbukti. Jadi saya mendapatkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwasanya recovery pasca musibah dengan skala besar, yakni bencana alam dalam skala besar, gempa Jogja tahun 2006 itu disebut-sebut masyarakat Jogja itu yang paling cepat recover setelah terjadinya bencana dibandingkan kondisi-kondisi serupa yang dialami di daerah-daerah lain, bahkan di negara-negara lain. Dan itu saya membuktikan karena waktu itu juga jadi relawan, begitu, itu saya buktikan sendiri. Rame pada saat pasca gempa Jogja itu juga ada beberapa musibah di beberapa negara, di tempat lain, dari badai yang ada di Amerika, Katrina waktu itu, sampai kemudian gempa bumi yang ada di Iran. Nah, ini kesaksian saya, ini kesaksian saya. Jadi ada cerita, kan kita paham sendiri, bahwa begitu hari itu gempa, masyarakat Jogja itu langsung cancut tali-wondo, semuanya bergerak bagaimana caranya untuk bisa saling tolong-menolong, saling membantu. Dari mengevakuasi korban, membawa ke rumah sakit, sampai membuat posko-posko darurat. Ibu-ibu langsung bergerak untuk jadi dapur umum, lalu bapak-bapak bikin tenda-tenda darurat untuk hunian. Bahkan kami di Masjid Jogokarian waktu itu langsung menjelma masjidnya menjadi rumah sakit darurat, termasuk yang tidak tertampung di rumah sakit itu dirawatnya di Jogokarian. Sehingga di hari pertama gempa itu saya mentalkin kurang lebih 11 orang di Masjid Jogokarian karena tidak tertangani, sehingga sampai akhirnya wafat itu kita rawat di Masjid Jogokarian. Tetapi saya melihat semua, Masya Allah ya, sing dodol gudeg itu hari itu, mangkat dodol itu pas gempa itu, begitu ngerti ana gempa langsung dagangannya dibawa ke masjid. Pak niki pokoknya mangke nggih sing ngungsi teng masjid. Hari ketiga, saya ingat setelah hari pertama, hari kedua kita dengan luar biasanya berjibaku satu sama lain. Hari ketiga itu sudah muncul truk-truk dari Magelang, dari Klaten, dari Purworejo, relawan, istilahnya dia relawan, apa namanya ya? Saya ingat ada istilah khususnya itu, relawan guru-guru, untuk membersihkan sisa-sisa gempa itu. Mereka noto boto-boto yang kemudian berserakan gitu ya, nyaponi, kemudian membersihkan untuk bisa jadi rumah-rumah hunian darurat sementara gitu nggih. Itu bertruk-truk dan itu orang-orang sing bayar. Artinya mereka dengan kesadaran luar biasa, swadaya, nyewa truk dhewe, bergerak, jadwal, bahkan serumit itu ya di tengah masyarakatnya, kemudian ngatur ransumnya. Wah, luar biasa. Sehingga ini kisah nyata yang saya rasakan,
pada minggu kedua gempa itu ada donatur dari Kuwait dan dari Qatar. Ada donatur dari Kuwait dan dari Qatar datang ke Jogja, saya turut mendampingi untuk menyampaikan bantuan. Kan dia membayangkan, belum lama ada gempa di kota Bam di Iran waktu itu. Dia membayangkan, di gempa Iran itu, sampai bulan ketiga pasca gempa, masih ada orang menangis meratap-ratap di depan rumahnya yang hancur. Begitu kita antar untuk menyampaikan bantuan ke Bantul, waktu itu di daerah Pleret, itu dia datang untuk mengantar bantuan, ternyata wis digawake panggung, ono dekorasine, ibu-ibu bapak-bapak itu menyambut dengan seragam majelis taklimnya, ada yang Aisyah, ada yang Muslimat, ada yang Fatayat, ada yang NA, dan dia datang itu disambut hadroh. Tola'al badru alaina. Langsung dia jewer saya. Salim, wenel musibah. Hadiri walimah hadirin. Salim, musibahnya di mana? Kalau ini namanya bukan musibah, ini namanya walimah hadirin. Belum lagi saya bingung arep menjelaskan, ternyata itu di sugo. Suguhan ini mirip-mirip. Ono jadah, ono lemper, ono arem-arem. Aku ditakoni, ini apa? Yo, rus. Ini rus. Kabeh saka beras ya, jenenge ya bingung gitu. Pemenang ono. Wis pokoknya yang lebih lucu lagi itu saat penyerahan bantuan. Dia nggak mau diserahkan di panggung. Nah, kalau diserahkan di panggung, tanggung jawab saya sama donatur gimana? Repot ini. Ya sudah. Tolong dicarikan lokasi yang masih kelihatan agak ambruk-ambruk begitu. Wah, Pak, ini semuanya sudah dikerja bakteni, sudah bersih, sudah temoto. Nah, gimana nyarinya tempatnya yang saya ketok ambruk-ambrukan? Akhirnya ketemu tempat yang rodok bangun lah untuk menyerahkan bantuan. Itu lemotrat harus diulang berulang kali, harus dibaleni bola-bali. Kenapa? Karena ketika menerima bantuan, warga yang menerima bantuan itu senyum. Kata dia, jangan boleh senyum, jangan boleh senyum. Kalau senyum-senyum gitu nanti donatur saya tidak percaya kalau ini kena musibah. Nah, terus kon piye kon menjep. Dan itulah kekuatan luar biasa dari warga masyarakat kita yang dikagumi oleh para donatur ini, yang mereka mengapresiasi luar biasa. Masyarakat kamu ini luar biasa. Kena musibah kayak begini, ancur-ancuran, bahkan ada keluarga yang meninggal. Lah kok minggu kedua wis iso nganake kaya panggung pengajian. Saya datang mau nyerahkan bantuan sampai bingung gimana nyerahkannya karena wis do mesam. Nah, itu mungkin orang Jawa itu kekuatannya itu ya, untungnya. Selalu untung ya. Maka Masya Allah ini, saya sampai dulu bikin tulisan khusus tentang hal ini, judulnya Guyub adalah kita. Guyub adalah kita, karena memang kekuatannya di guyub itu. Jadi tidak ada yang merasa sendiri warga itu, wes bareng-bareng. Jadi ketika bikin dapur umum ini, orang-orang saya kemudian delege persediaan beras ya orang, yo kabeh ditokke gitu ya. Apa yang dipunya dikeluarkan untuk kemudian menyokong adanya dapur umum. Itu yang membuat saya yakin, Masya Allah, kita ini punya kekuatan luar biasa, dan mungkin kita ini tidak perlu menggali dalam-dalam, itu sudah sampai ke puncak hati tadi, karena kita punya modal setting mental dan juga sosial yang sangat keren di daerah istimewa Yogyakarta ini. Ini khususnya yang kami amati sebagai relawan. Karena sebagai relawan, ya saya pernah bertugas bukan cuma di Jogja, tapi juga di daerah-daerah yang lain. Orang kok ngalem masyarakat TDW, tetapi memang dari observasi yang kita lakukan, DIY ini, dan juga tadi dikuatkan oleh dari BNPB, bahwa memang DIY ini punya keistimewaan dalam soal kebangkitan pasca bencana, recovery pasca bencana yang jauh lebih gesit dan lebih cepat. Itu yang kemudian menjadikan kita masih optimistik lah, insya Allah, untuk melihat masyarakat kita ini punya kekuatan mental dan sosial yang
bagus tadi. Maka menggali ke puncak hati ini hanya sekedar menguatkan apa yang kemudian sudah ada di dalam diri kita ini, yaitu bagaimana kemudian kita semakin menajamkan ya neraca-neraca yang ada dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, dalam hal itu misalnya karena ini waktunya terbatas, ini bahas bukunya jadi 10 dino begini. Satu hari satu tema begitu ya. Tapi nanti dibaca sendiri. Nah, saya ingin hanya menyinggung bahwa untuk menggali ke puncak hati kita bisa memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, salah satunya suratul Insyirah atau suratul Syarah atau suratul Alam Nashrah. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika itu berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sedang menghadapi tekanan-tekanan yang berat, masalah-masalah yang luar biasa di dalam dakwahnya menghadapi kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Firman Allah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra ila akhir surah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan taujih, diberikan pengarahan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang pertama diingatkan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami wahai Muhammad telah melapangkan untukmu dadamu? Telah melapangkan untukmu dadamu. Jadi lapang dada itu kunci pertama untuk menggali ke puncak hati. Karena kalau hati dadanya sempit, mau menggali ke puncak hati itu ketenggrok-tenggrok, bahasa Indonesia ini, kejepit-jepit karena sempit dadanya, maka kita kesulitan untuk menggali ke puncak hati. Maka kalau mau menggali ke puncak hati, salah satu kunci pertamanya adalah melapangkan dada. Ini makanya kata Cak Nun, Allahu yahfadhu, mugi-mugi beliau diparingi kesehatan dan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Cak Nun ini Kanjeng Nabi ki harap ning atine ki Jawa. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah kayak orang Jawa. Sebenarnya aku wong Jawa sing kaya Kanjeng Nabi gitu. Nah, itu berbeda dengan setting masyarakat di sekitar beliau tadi. Yang tidak seperti apa yang kemudian tadi saya gambarkan dalam peristiwa gempa Jogja tadi. Wong perkara utrek-utrekan sapa sing arep masang Hajar Aswad saja, itu mereka sampai mencelupkan tangan ke dalam darah untuk bersumpah bahwa saya yang paling berhak. Jadi nek Quraisy itu memang orang Jawa gitu. Nek Kanjeng Nabi ku Jawa, itu kata Cak Nun gitu ya. Jadi memang beliau itu alam nashrah laka sadrak karena Allah sudah melapangkan dadanya seperti panjenengan juga sudah dilapangkan dadanya oleh Gusti Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dikisahkan Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong terangkan kepada kami, ceritakan kepada kami satu peristiwa tentang kenabian yang datang kepadamu. Lalu Rasulullah ngendika, qad sa'alta ma sa'alta ya Abahir, kamu ini kok kalau tanya beda sama yang lain. Lalu kemudian Kanjeng Nabi menceritakan, waktu aku kecil masih di rumahnya ibu susuku Halimatus Sa'diyah, aku menggembala kambing sore-sore begitu ya. Itu di usia beliau kira-kira 5 tahun atau 6 tahun. Ketika aku menggembala kambing itu tiba-tiba ada suara bergemuruh di atasku dan terdengar kata-kata ahwa-hwa, apakah dia adalah dia? Yang satu mengatakan bala, betul memang dia. Lalu dua sosok turun ke dekatku, yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, wajahnya bercahaya. Kemudian dua sosok itu menggamit tanganku, membawaku ke sebuah mata air. Jadi ini ceritanya malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Kemudian
di mata air itu mereka membelah dadaku dan mengeluarkan jantungku. Qalb itu sebenarnya kan terjemah tepatnya jantung ya. Ini karena bahasa Indonesia itu agak rodok ruwet, hati. Nah, jadi kita malah jadi disebut jantung hati. Jantung hati itu ya qalb, heart. Nah, kalau bahasa Inggris sama bahasa Arab itu kompak. Kalau bahasa Indonesia ini agak selincu. Jantung dengan hati. Itu kemudian dikeluarkan, lalu dibasuh dengan air dari mata air itu, dan malaikat itu mengatakan begini, akhrij minha al-ghil wal hasad. Keluarkan dari jantungnya ini al-ghil, rasa gampang tersinggung dan dendam, wal hasad, dan rasa gampang iri dan dengki. Jadi kalau mau dadanya lapang, berarti kesimpulannya itu yang pertama harus dihilangkan dari dalam dada adalah al-ghil wal hasad. Termasuk untuk qalbun salim, ini bukan karena nama saya itu ya, tapi memang istilahnya Quran. Yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu hati selamat, itu salah satunya. Maka menurut Alam Nashrah Laka Sodrok dan hadisnya Abu Hurairah, pertama-tama adalah selamat dari oversensitif, gampang tersinggung, gampang sakit hati, dan selamat dari gampang iri, gampang dengki. Ini Masya Allah hikmahnya mungkin karena beliau ini anak yatim ya. Anak yatim itu kan kalau tidak dijaga bisa menjadi anak yang mudah dibuli. Nah, orang yang mudah dibuli itu rawan terkena penyakit ghil, penyakit mental yang namanya ghil. Dan anak yatim itu juga rawan membandingkan dirinya dengan anak lain yang punya bapak, maka itu juga rawan punya iri, punya dengki. Nah, dua penyakit ini al-ghil wal hasad itu dibersihkan. Maka kalau kita mau menjadi orang yang dadanya juga lapang, salah satu yang perlu kita lakukan adalah melapangkan hati kita dari al-ghil wal hasad. Dendam itu salah satu sumber penderitaan paling besar kata Imam Syafi'i. Karena orang itu kalau mendendam, tidak mau memaafkan, wah itu sing repot deh. Sehingga kita membahas di dalam Quran itu ayat-ayat memerintahkan minta maaf itu tidak ada. Tapi ayat-ayat mendorong, memerintahkan, memberi motivasi, ngiming-ngimingi pahala besar untuk yang memaafkan itu banyak. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasri. Jadi dipuji, diperintahkan, dikasih pahala tak terhingga, sampai kemudian diberikan motivasi yang luar biasa untuk memaafkan. Itu ada dalam Quran. Tapi kalau minta maaf tidak ada. Kenapa? Karena Quran itu syifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi apa yang dalam hati manusia, dalam dada manusia. Dan ternyata antara orang yang belum minta maaf dengan orang yang belum memaafkan, itu yang lebih terganggu orang yang belum memaafkan. Kalau ada dua orang, yang satu si A salah sama si B, si A belum minta maaf, si B belum memaafkan. Itu teko acara ngene iki masalah. Si A santai wae, wah lumayan untuk buku, untuk snack, untuk uang transport, makan. Si B jane pengen teko, begitu lihat si A di kursi terdepan, halah ono kali, males ya aku. Dadi ora mood aku gitu. Terus milih melipir di pinggir. Ora sida entuk ilmu yang manfaat. Wayahe mangan, si A makan dengan timal timun demenake, enak. Si B weruh si A makan enak,
Kowe ora ndek dosa. Jo ora enak mangane. Pulang nanti malam si A itu tidur nyenyak tanpa gangguan. Si B glimbang, glimbung, klesian. Ayo wong salah kok ora njaluk ngapura. Piye to kae iki? Lah mosok aku dadak ngomong, kowe iki salah aku, mbok njaluk ngapura. Lah lek ya wagu kok. Nah, itu tekan esuk ngerti-ngerti adzan subuh. Ora sida turu. Maka menderita orang yang dendam dan belum memaafkan itu menderita. Maka tadi dibersihkan dari ghil itu membuat kita melepaskan penderitaan itu. Wah, ini mosok gampang temen kula ngapura Pak Ustaz. Wong ngono kae apa layak di ngapura. Jadi ini bukan dia layak atau tidak layak diberi maaf. Kadang-kadang kita memaafkan karena kita merasa tidak layak dia menjadi ganjelan di dalam hati kita. Harus dilepaskan. Itu yang penting. Dan Masya Allah, hadis lain menunjukkan orang yang gampang memaafkan itu salah satu jenis orang yang paling gampang mlebu swarga. Kata Umar bin Abdul Aziz, utlubul afwa minallahi bil afwi anin nasi. Karena pertama kata beliau, wong ki nek gampang ngapura pepodo-podo, orang itu kalau mudah memaafkan sesama, maka Allah juga mudah untuk mengampuni dia. Karena ternyata dosanya kepada Gusti Allah dibandingkan kesalahan orang sama dia itu lebih banyak dosanya kepada Gusti Allah. Nah, kalau dia itu memudahkan untuk memaafkan orang, dia juga dimudahkan untuk diampuni oleh Allah. Yang kedua, karena kalau memaafkannya dari riwayat khusus orang yang Rasulullah sebut 3 kali berturut-turut sebagai ahli surga. Dan nyuwun sewu niki kaya kula. Parah kula. Bapak ini sahabat niki sing disebutkan tadi, niku ngibadahi minimalis. Kok minimalis Pak Ustaz? Iya, karena menurut riwayat Rasulullah sudah mau takbiratul ihram, terus balik menghadap hadirin, lalu mengatakan akan datang kepada kita seorang dari kalangan penduduk surga. Berarti teko nang masjid mepet. Iqomah lagi mangkat. Rasulullah sudah mau takbiratul ihram, dia baru sampai. Terus Abdullah bin Amr bin Al-As cerita, begitu aku selesai salam, aku cari orang itu sudah tidak ada. Bar salam, prat, bablas mulai nganggo wiridan. Apa meneh kok sholat sunnah, blas. Hari kedua juga seperti itu. Hari ketiga juga seperti itu. Sampai kemudian Abdullah bin Amr lalu penasaran, ditututi, jejeri pas sholat, ojo nganti lunga iki pokoke. Nek lunga tak tutke. Ditutke sampai rumahnya, lalu minta izin. Pak Le, kula mbok numpang derek tenggene jenengan sekedap. Lah bapak ulo sekali kula sekonten masalah teng omah ora penak rasane. Kula lak derek jenengan nggih. Nggih monggo. Terus Abdullah bin Amr bin Al-As ini kemudian nginep 3 hari 3 malam di rumah itu goleki. Kira-kira ki ngamale apa ya kok dijamin swarga nganti ping 3. Bengi dititani, kok ora tangi tahajud. Ngorok sih nanti adzan subuh lagi tangi mangkat subuhan kowe tekan masjid wis takbir. Kok ya ora poso barang, esuk-esuk sarapan ngimul. Kok ya ora ketok le sedekah, kok ya ora ketok. Semua amal enggak kelihatan, enggak ada ini, enggak ada amal istimewanya. Akhirnya dia kemudian tanya paman nyuwun sewu. Saya itu janjane penasaran wong Kanjeng Nabi itu nyebut paman ahli swarga, ahli swarga. Nang saya cari-cari amal istimewane paman itu ora ono e. Salat yo biasa. Poso babar blas. Wis pokoke mboten ono sing istimewa ya, Paman. Janjane jenengan amal istimewa napa, Paman? Ayo ora duwe kok, Dik. Ya duwene ngene iki. Mboten sing jenengan lakoni sing kira-kira ora dilakoni wong niku napa?
Oh nek kuwi mono aku ben arep turu sapa wae sing kleru karo aku dina kuwi tak ngapura. Soalnya aku wegah nek turu isih ganjel marai klesak-klesik. Dadi tak ngapura kabeh. Malah keporo tak dongake, saya doakan supaya yang salah sama saya dapat ampunannya Gusti Allah. Jenengan yo ndongake muga-muga kejebes. Nah ini dongake supaya dapat ampunan. Masya Allah, dengan itu menjadilah lapang. Nah ini alam nasrah laka sadrak, kata Imam Al-Ghazali, ada takhalli, ada tajalli. Kalau sudah dibersihkan nanti akan ada yang masuk. Dibersihkan dari dendam, dibersihkan dari dengki. Kalau dengki itu ya biasa nih. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Itu kalau dibersihkan maka yang akan terjadi Allah masukkan ke dalam hatinya ar-ra'fah war-rahmah. Nanti Allah akan menganugerahkan kepada kita kelembutan dan kasih sayang. Jadi menikah rumusnya, kalau dibersihkan dari yang jelek, Allah akan mengisi dengan yang baik. Dan ini inti dari menggali ke puncak hati, karena moderatornya sampun gelisah, ketoke wektune wis entek. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.